Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Anggraini, NIM 2200437, mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Pendidikan. Baiklah, saya ingin mempresentasikan judul makalah saya, yaitu yang pertama, judulnya Pengembangan Sistem Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia. Pengertian sistem jarak jauh menurut Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020, pendidikan jarak jauh atau PPJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. PPJ diselenggarakan dengan bantuan beragam teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan menggunakan sumber belajar yang berbasis TIK juga. Prinsip sistem pendidikan jarak jauh adalah yang pertama, prinsip kemandirian. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya kurikulum yang memungkinkan dapat dipelajari secara independent learning. Pembelajaran dihadapkan pada pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Yang kedua, prinsip keluasan. Prinsip ini diwujudkan dengan dimungkinkan peserta didik untuk memulai mencari sumber belajar, mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian dan mengakhiri pendidikannya di luar ketentuan waktu dan tahun ajaran. Yang ketiga, prinsip kekinian. Prinsip ini diwujudkan dengan ketersediaan program pembelajaran yang ada pada saat ini diperlukan. Yang keempat yaitu prinsip kesesuaian. Prinsip ini terwujud dengan ketersediaan sumber belajar yang terkait dengan persediaan sumber belajar langsung dengan kebutuhan pribadi maupun ketuntutan lapangan kerja atau kemajuan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip mobilitas. Prinsip ini diwujudkan dengan adanya kesempatan bagi pembelajar untuk berpindah lokasi, jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang setara dengan setelah memenuhi kompetisi yang diperlukan. Yang keenam yaitu prinsip efisiensi. Prinsip ini diwujudkan dengan pendayagunaan berbagai macam sumber daya dan teknologi yang tersedia seoptimal mungkin. Selanjutnya, perkembangan pendidikan sistem jarak jauh. Sistem pendidikan jarak jauh ini awalnya ikut berkembang ke dalam masyarakat Indonesia yang dimaksud sebagai salah satu pemecah terhadap menjulangnya anak putus sekolah dan anak yang belum sempat merasakan kehidupan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia ini sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Menurut Tilar, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebenarnya sudah lama diterapkan di Indonesia, yaitu semenjak masuknya kolonial ke Indonesia. Namun perkembangannya terhenti tanpa diketahui sebabnya. Yang selanjutnya yaitu hakikat sistem pendidikan belajar jarak jauh. Yang pertama yaitu pendidikan sepanjang hayat. Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah bahwa setiap manusia mulai dari kandungan hingga liang lahat berhak untuk memperoleh yang dibutuhkannya untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan pembelajar atau warga belajar. Sistem pendidikan ini juga memperhatikan kepentingan pembelajarannya, kondisi, dan karakteristik mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemberdayaan lembaga pendidikan. Pelaksanaan proses pembelajaran. Sistem pendidikan ini perlu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang khusus dirancang untuk keperluan itu. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan yang dikhususkan saat ini sudah terdapat di universitas terbuka, sekolah dasar, pamong, dan SLTP terbuka. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan sistem pendidikan jarak jauh. Yang pertama yaitu tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan
di mana saja kalau diperlukan. Yang ketiga, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Yang keempat yaitu baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta didik yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu pembelajaran jarak jauh juga tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Antara lain yaitu yang pertama, kurangnya interaksi antara peserta didik dan peserta didik atau bahkan antara semua peserta didik itu tersendiri. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis dan komersial. Yang ketiga yaitu masalah ketetapan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengolahan pembelajaran jarak jauh kepada peserta di daerah sering tidak tepat waktu dan karenanya dapat menghambat kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu peserta didik tidak punya motivasi belajar yang tinggi, cenderung gagal. Dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin saat ini sangat banyak. Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu kurang tersedianya infrastruktur dan sumber daya pendukungnya, seperti kurang siapnya sumber daya manusia yang terlibat, yaitu pengajar, pembelajar, atau teknisi. Yang kedua, adanya kekhawatiran, pendapat, atau persepsi keliru yang berkembang di masyarakat tentang pembelajaran jarak jauh, seperti tentang rendahnya atau kurangnya mutu lulusan dari pembelajaran jarak jauh dibandingkan pembelajaran konvensional secara tatap muka. Yang ketiga yaitu kurang atau tidak adanya dukungan dari masyarakat, kebijakan dari pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat yaitu pembelajarannya dianggap tidak menarik karena tidak ada atau kurangnya interaksi antara pengajar dengan pembelajar atau pembelajar dengan pembelajar lainnya. Yang kelima yaitu cara penyampaiannya yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah pembelajaran jarak jauh. Yang keenam yaitu sulitnya memilih media pembelajaran yang efektif, interaktif, sesuai dengan keinginan dan minat pembelajarnya. Yang ketujuh yaitu pendidikan jarak jauh merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk belajar secara terpisah dari kegiatan mengajarnya, sehingga komunikasi antara pembelajar dan pengajar harus dilakukan dengan bantuan media, seperti media elektronik atau media cetak. Yang kedelapan, dalam beberapa kenyataan di lapangan pendidikan, jarang sekali ditemui pembelajaran jarak jauh yang seluruh proses pembelajarannya dilaksanakan dengan e-learning atau online learning. Baiklah, sekian dari saya penyampaian materi dari makalah saya. Banyak kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.